Halo semuanya, kembali lagi bersama Cokromet. Video kali ini saya akan menjelaskan trigonometri bagian ketiga, yaitu tentang rumus identitas dan sudut rangkap trigonometri. Nah, sudut rangkap trigonometri ini terbagi tiga, yaitu sudut rangkap 2, sudut rangkap 3, dan setengah sudut. Akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu identitas trigonometri. Identitas trigonometri ini digunakan untuk memperjelas, ya, mempersingkat sebenarnya. Itu ada tiga. Yang pertama, sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A, itu nilainya sama dengan 1. Kemudian 1 ditambah tan kuadrat A, itu nilainya sama dengan 1 per cos kuadrat A. Nah, 1 per cos kuadrat A ini kita bisa ubah menjadi secant kuadrat A. Kemudian 1 ditambah kotangen kuadrat A, itu nilainya sama dengan 1 per sin kuadrat A. Nah, 1 per sin kuadrat A ini kita bisa ubah bentuknya menjadi kosekant kuadrat A. Nah, ini saran saya harus diingat, wajib diingat. Karena biasanya beberapa soal membutuhkan rumus trigonometri ini untuk menyederhanakan jawabannya. Saya beri contoh soalnya ya. Misalkan, buktikan bahwa sin kuadrat alfa dikurang sin kuadrat beta dibagi cos kuadrat alfa dikali cos kuadrat beta, itu nilainya sama dengan tan kuadrat alfa dikurang tan kuadrat beta. Kita di sini disuruh untuk membuktikan ya. Jawabannya ke sini ya. Jawab. Kalau yang sudah paham aljabar pasti akan mengerti maksudnya ya. Berarti sin sama dengan sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa cos kuadrat beta dikurang sin kuadrat beta dibagi cos kuadrat alfa dikali cos kuadrat beta. Ya. Bentuknya pasti ini sudah paham kalau yang sudah belajar aljabar. Nilainya sama dengan sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa dikali 1 per cos kuadrat beta kurang sin kuadrat beta per cos kuadrat beta dikali 1 per cos kuadrat alfa. Pasti paham ya sampai sini? Sin kuadrat beta kenapa tidak di per cos kuadrat alfa? Karena konstantanya beda. Ini beta, ini alfa. Makanya sin kuadrat beta per cos kuadrat beta. Kemudian sin kuadrat alfa dibagi cos kuadrat alfa nilainya sama dengan tan kuadrat alfa. 1 per cos kuadrat beta itu sama dengan secant kuadrat beta. Kurang tan kuadrat beta dikali secant kuadrat alfa sama dengan tan kuadrat alfa. Nah, secant yang ini, bentuk yang ini, kita ubah bentuknya menjadi 1 ditambah tan kuadrat beta. Karena ini konstantanya beta, berarti 1 ditambah tan kuadrat beta. 1 ditambah tan kuadrat beta kurang tan kuadrat beta
1 ditambah tan kuadrat alfa. Tuh ya, ngerti ya sampai sini? Kemudian tan kuadrat alfa dikali 1. Jadi tan kuadrat alfa dikali tan kuadrat beta tambah tan kuadrat alfa tan kuadrat beta. Negatif tan kuadrat beta dikali 1 dikurang tan kuadrat beta. Negatif tan kuadrat beta dikali tan kuadrat alfa, berarti negatif dikurang tan kuadrat beta tan kuadrat alfa. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat nilai tan kuadrat alfa dikali tan kuadrat beta itu nilainya sama dengan tan kuadrat beta dikali tan kuadrat alfa. Sesuai dengan sifat aljabar ya. A dikali B sama dengan B dikali A. Ngerti ya? Berarti karena ini positif, ini negatif, coret saja. Habis, 0. Berarti tinggal sisa tan kuadrat alfa sama dikurang tan kuadrat beta. Tan kuadrat alfa dikurang tan kuadrat beta. Apakah sudah sama? Lihat. Nah, sama ya. Jadi, kesimpulannya, sin kuadrat alfa dikurang sin kuadrat beta dibagi cos kuadrat alfa cos kuadrat beta itu sama dengan tan kuadrat alfa dikurang tan kuadrat beta. Maka terbukti. Ya, jelas ya sampai sini? Kemudian saya akan membahas rumus sudut rangkap 3. Rumus sudut rangkap 3 itu sendiri ada 3. Yang pertama, sin 3A. Nilainya sama dengan 3 sin A kurang 4 sin pangkat 3A. Kalau bisa ini rumus rangkap 3 ini diingat ya. Sama rumus-rumus sebelumnya juga diingat. Kemudian cos 3A. Cos 3A itu nilainya sama dengan 4 cos pangkat 3A kurang 3 cos A. Itu ya. Kemudian tan 3A. Tan 3A itu sama dengan 3 tan A dikurang tan pangkat 3A dibagi 1 kurang 3 tan kuadrat A. Nah, ini sebenarnya adalah rumus pengembangan dari rumus jumlah dan selisih sudut pada trigonometri bagian keduanya ya. Kalau yang sudah nonton videonya pasti tahu. Nah, kita bagi dulu. Sin 3A itu kan nilainya sama dengan sin 2A tambah A. Nah, kemudian sin 2A ditambah A ini kita gunakan rumus jumlah dan selisih sudut. Maka sin 2A cos A sin 2A cos A ditambah cos 2A sin A. Nah, sin 2A ini kita ubah bentuknya menggunakan rumus sudut rangkap 2. Menjadi 2 sin A cos A kali cos A tambah cos 2A ini kita ubah bentuknya menggunakan rumus sudut rangkap 2. Menjadi 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Sin A. Ya, jelas ya. Kemudian menjadi 2 sin A cos kuadrat A. Ini kalikan tambah sin A
dikurang 2 sin pangkat 3A ya. 2 sin A. Nah, cos kuadrat A ini ubah bentuknya menjadi 1 dikurang sin kuadrat A. 1 dikurang sin kuadrat A. Sin kuadrat A ya ini. Menggunakan identitas trigonometri. Pasti ingat ya. Yang sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A itu sama dengan 1. Maka cos kuadrat A sama dengan 1 min sin kuadrat A. Jelas ya? Ditambah sin A kurang 2 sin pangkat 3A. Ngerti ya sampai sini? Sama dengan 2 sin A kurang 2 sin A dikali 1, 2 sin A. 2 sin A dikali sin kuadrat A berarti 2 sin pangkat 3A. Ditambah sin A dikurang 2 sin pangkat 3A. Sama dengan 2 sin A tambah sin A menjadi 3 sin A. Min 2 sin pangkat 3A dikurang min 2 sin pangkat 3A menjadi min 4 sin pangkat 3A. Jelas ya, terbukti. Makanya yang bagian 2 kan ada membahas tentang rumus jumlah dan selisih sudut trigonometri. Nah, itu rumusnya saya harap dihafal semua ya, karena berkaitan dengan materi-materi sesudahnya. Kemudian ada rumus tengah sudut. Rumus tengah sudut ini sama, ada 3 ya. Yang pertama sin A per 2 itu sama dengan plus minus akar 1 dikurang cos A per 2. Kenapa bisa plus minus? Karena nanti ini bergantung kuadran. Di kuadran berapa dia berada. Ya, sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa sin itu yang positif ada di kuadran 1 dan kuadran 2. Jadi kalau kuadran 3 dan 4 itu negatif ya. Makanya plus minus. Bisa positif atau negatif. Kemudian cos A per 2 sama dengan plus minus akar 1 ditambah cos A per 2. Kemudian ada tan A per 2. Itu nilainya sama dengan plus minus akar 1 dikurang cos A dibagi 1 ditambah cos A. Atau juga bisa sin A dibagi 1 ditambah cos A. Atau juga bisa 1 dikurang cos A dibagi sin A. Nah, saya harap ini rumusnya juga diingat ya, dihafal kalau perlu. Nah, kemudian saya akan berikan contoh soalnya. Hitung nilai dari sin 22,5 berapa? Tentu kalau kita lihat dari sudut istimewa tidak ada yang nilainya 22,5. Tapi kita akan gunakan rumus dari setengah sudut ini ya. Kalau kita lihat 22,5 itu merupakan 1 per 2 dikali dengan 45 ya kan.
maka sin 45/2. Ngerti ya sampai sini? Kemudian kita gunakan rumus yang ini. Akar 1 dikurang cos 45 dibagi 2 sama dengan akar 1 dikurang 1/2 akar 2 dibagi 2 sama dengan akar 1 dikurang akar 2/2 dibagi 2 sama dengan akar 2 dikurang akar 2/2 dikurang akar 2/2 dibagi 2 ya. Ke sini ya. Sama dengan akar. Nah, kalau kita kali 2 dari masing-masing pembilang dan penyebut, maka tersisa 2 dikurang akar 2 dibagi 4. Ya. Sama dengan akar 1/4 dikali akar 2 dikurang akar 2. Ya, ngerti ya sifat ini? Maka akar 1 per akar 4 dikali akar 2 kurang akar 2 sama dengan 1/2 akar 2 dikurang akar 2. Jelas ya? Ngerti ya? Ini jawabannya. Untuk yang bagian ketiga, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya ini hanya soal-soal dasar. Untuk soal-soal dengan tingkatan yang agak sulit, mungkin saya akan bahas khusus untuk bagian soal ya. Sekian, terima kasih.